Sidang Pengadilan Agama tanggal 14 bulan Desember tahun 2020 dengan register nomor 388-PDT-G-2020 Pengadilan Agama Amuntai segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohonkan berdiri. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama kelas 1B Amuntai mengadili perkara perdata gugatan perceraian dengan register nomor 388-PDT-G-2020 Pengadilan Agama Amuntai antara Saudari Ahdiyatul Hidayah binti Salman melawan Saudara Ihsanul Amal bin Ahmad pada hari ini, Senin, tanggal 14 bulan 12 2020 dengan melafalkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera dipersilakan untuk memanggil penggugat dan tergugat ke ruang persidangan. Atas perintah Majelis Hakim, kami panggil Saudari Ahdiyatul Hidayah binti Salman sebagai penggugat melawan Ihsanul Amal bin Ahmad sebagai tergugat beserta kuasa hukumnya masing-masing agar memasuki ruang sidang. Apakah saudari penggugat beserta kuasa hukumnya pada hari ini siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat beserta kuasa hukumnya? Apakah kalian berdua bersedia untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Sebagaimana agenda persidangan sebelumnya, bahwa hari ini adalah laporan hasil mediasi. Dan menurut laporan, hasil mediasi dari mediator yang ditunjuk ternyata mediasi tersebut tidak berhasil. Tidak berhasil. Kepada Ibu Ahdiyatul Hidayah binti Salman, apakah Anda tidak ingin mempertimbangkan kembali untuk tidak bercerai dengan Bapak Ihsanul Amal? Tidak, Yang Mulia, keputusan saya sudah benar-benar bulat ingin tetap bercerai dari suami saya, Ihsan. Karena saya sudah benar-benar tidak tahan lagi dengan rasa sakit yang sudah saya rasakan selama ini. Baiklah, kalau begitu, apakah saudara tergugat Bapak Ihsanul Amal juga ada memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya kembali? Tidak, Yang Mulia. Saya sebagai seorang ayah tetap ingin mempertahankan rumah tangga ini. Baik, kepada tergugat, apakah Anda siap untuk mempertahankan kembali rumah tangga Anda? Siap, Yang Mulia. Namun dengan segala hormat saya minta agar persidangan ini tetap dilanjutkan. Baik, karena penggugat bersikeras ingin bercerai, meskipun tergugat tidak ingin bercerai, maka persidangan ini kita lanjutkan pada tahapan persidangan selanjutnya, yakni untuk pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum. Baiklah, kami akan membacakan gugatan saudari penggugat Amuntai 7 Desember 2020. Gugatan perceraian kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Amuntai kelas 1B di Amuntai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertentangan di bawah ini, nama Ahdiyatul Hidayah binti Salman, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Hukum Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jalan Amuntai, Tanjung, Sungai Turak, RT 01 nomor 55, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selanjutnya, Saudari Ahdiyatul Hidayah sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan cerai gugat terhadap nama Ihsanul Amal bin Ahmad, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan
S1 Administrasi Negara. Pekerjaan staf Dinas Perhubungan. Bertempat tinggal Jalan Amuntai, Tanjung, Desa Kuangan, RT 1 nomor 35 Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selanjutnya Saudara Isnul Amal sebagai tergugat. Posita. Adapun alasan penggugat mengajukan permohonan gugatan terhadap tergugat sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 April 2010 dan dicatat di Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Amuntai Utara yang dikutipkan akta nikah nomor 264 garis miring KUA titik 17.07.01 garis miring PW titik 0103 2010 tertanggal 2 April 2010. 2. Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus perjaka. 3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah tergugat yang beralamat di Desa Kuangan RT 01 nomor 55 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan sampai saat ini dikaruniai 2 orang anak. 4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis. Namun beberapa bulan belakangan ini sering terjadi percekcokan yang disebabkan oleh 1. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering bertengkar karena penggugat sering pulang malam bahkan tidak pulang ke rumah. Yang kedua, bahwa pihak tergugat sampai memukul pihak penggugat. Yang ketiga, bahwa pihak penggugat merasa kurangnya nafkah dari pihak tergugat. Poin 5. Bahwa permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat semakin meruncing sehingga semenjak bulan Juli sampai dengan saat ini antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah. 6. Bahwa pada saat ini penggugat tinggal di Desa Sungai Turak RT 3 nomor 4 sedangkan tergugat tinggal di Desa Kuangan RT 1 nomor 55. 7. Bahwa benar pihak keluarga, teman, Pak RT dan RW sudah berusaha merukunkan dan memediasi antara penggugat dengan tergugat namun hal tersebut tidak berhasil. 8. Bahwa benar rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sering mengalami perselisihan secara terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi sehingga tidak tercapainya perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka demikian itu sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf F Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf F serta jurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian. 9. Bahwa penggugat bersedia dan sanggup membayar segala bentuk biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil di atas, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan penggugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Mengizinkan tergugat yaitu Saudara Ihsanul Amal bin Ahmad untuk menjatuhkan talak 1 atau bain sugro terhadap penggugat Saudari Hadiatul Hidayah binti Salman. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Amuntai Utara tanggal 2 April 2010 sesuai akta perkawinan nomor 264 garis miring KUA titik 17.07 garis miring PW 01 garis miring 04 garis miring 2010 putus karena perceraian. 3. Menghukum tergugat untuk membayar perkara ini dan nafkah anak. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggugat Saudari Ahdiyatul Hidayah binti Salman. Terhadap gugatan tersebut, apakah penggugat ada yang ingin dirubah atau diganti? Tidak ada yang mulia, cukup itu saja. Terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat memiliki hak untuk menjawab baik secara lisan maupun tertulis. Apakah tergugat akan menjawab secara lisan atau tertulis? Saya akan menjawabnya secara lisan, Yang Mulia. Baik, karena tergugat ingin menjawab secara lisan, maka kami akan membimbing langsung satu persatu dari dalil gugatan penggugat yang kemudian dijawab tergugat secara berurutan satu persatu. Baiklah, pada posita angka 1, penggugat mendalilkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering bertengkar karena penggugat sering pulang malam bahkan tidak pulang ke rumah. Bagaimana jawaban tergugat? Memang benar, Yang Mulia. Saya memang terkadang pulang itu larut malam. Namun ini ada alasannya, Yang Mulia. Saya itu pulang malam dikarenakan saya itu kerjanya lembur, larut malam. Karena di kantor itu saya merupakan orang kepercayaan daripada ketua kepalanya. Jadi banyak pekerjaan yang diserahkan kepada saya. Ini menyebabkan saya itu kerja lembur sampai menyebabkan saya itu pulangnya larut malam. Baiklah, setelah kami mendengar alasan daripada saudara tergugat tadi, apakah saudari penggugat ada yang ingin disampaikan atau bagaimana? Silahkan kepada saudari penggugat untuk menyampaikan sanggahan atau alasannya. Halah, alasan kamu aja sibuk banget sehingga gak bisa ngabarin aku. Kamu tahu gak sih, kamu itu jarang banget pulang ke rumah. Kalaupun pulang, tengah malam. Pernah nih, kamu gak pulang sama sekali dalam 1 minggu. Kamu kemana aja sih? Saya itu ada alasan. Alasan apa? Jadi Yang Mulia, pada saat saya tidak pulang itu, saya sedang dinas di luar kota. Dinas? Sama siapa? Sama wanita lain? Tolong dengarkan dulu. Kamu mau dengarkan alasan? Ini alasannya. Dengarkan terlebih dulu. Jadi pada saat itu, pada minggu itu, secara mendadak, kepala kantor kami memerintahkan saya agar pergi ke Jakarta. Lalu, yang namanya panggilan darurat, saya dengan segera memenuhi panggilan tersebut. Setelah sampai di bandara, itu di tengah perjalanannya, HP saya itu dicuri oleh orang lain. Yang mana dengan begitu, semua kontak itu hilang. Saya mengakui, saya ini orangnya kalau dalam hal masalah mengingat-ingat sesuatu yang penting itu agak kurang. Jadi saya menyimpan sesuatu yang penting itu dalam HP saya. Otomatis nomor istri saya, keluarga saya semuanya disimpan di HP. Terus selama HP kamu hilang, kamu gak bisa ngabarin aku gitu? Iya, gak bisa. Kan banyak cara lain, kamu punya teman. Kamu gak mungkin kan berangkat sendiri? Tapi Seharusnya kamu ngabarin aku. Kamu tahu gak sih? Aku nungguin kamu sampai jam 12 malam. Kadang aku tiduran di sofa, cuma nungguin kamu, cuma kamu. Tapi kamu gak pernah ngerasain bagaimana sakit hati aku. Kamu tahu gak? Anak-anak kita siang malam cari ayah di mana, Bu? ini Aku karena sakit hati. ini karena tidak kesengajaan. Ketidaksengajaan bagaimana? Ya HP saya hilang gimana? Setidaknya HP kamu saya hilang. inisiatif dong. Jika saya bisa mengabari, saya pasti mengabari. Karena Kamu ini keterlaluan. pulangnya beberapa hari. Cukup Yang Mulia, saya tidak ingin melanjutkan alasan saya karena istri saya selalu menyanggah pembicaraan saya. Bagaimana saya mau bicara? Baiklah, kami cukupkan. Kami lanjutkan. Pada posita angka 4.2 bahwasanya saudara tergugat itu sempat memukul pihak tergugat. Apakah benar demikian? Ya, Yang Mulia, kalau masalah satu ini saya menyadari dan mengakui kalau saya itu pernah tidak sengaja memukul dia. Tapi pada saat itu ada kronologi kejadiannya Yang Mulia. Pada saat itu ketika saya pulang dari kantor, keadaan saya itu sedang capek, lelah. Lalu ketika saya sampai di rumah,
perut saya ini lapar, mulut saya dahaga, haus. Sedangkan istri saya tidak menyiapkan makan apapun, minuman pun tidak ada. Ketika saya bertanya, mana nasi, mana makanan? Masak aja sendiri. Baik, bagaimana tanggapan saudari penggugat atas pernyataan yang disampaikan oleh tergugat tadi? Kamu tahu nggak kenapa aku begitu? Kamu aja nggak peduli sama anak kita. Kamu tahu nggak? Beras 1 liter untuk bertiga emangnya cukup? Nafkah yang kamu beri nggak pernah cukup. Lalu bagaimana aku bisa masakin buat kamu? Sedangkan kamu maunya yang enak mulu. Kamu nggak pernah ngerasain bagaimana aku jadi seorang ibu rumah tangga. Iya, Nggak di, hanya beres-beres, iya saya di sini. aku juga ngasuh Saya di sini kita. minta maaf. Minta maaf bagaimana lagi? Hatiku sudah terlalu hancur. Saya mengakui saya salah di sini. Banget kamu minta maaf. Kamu gak ngerasa bagaimana sakitnya aku. Apa lagi? Ngaca dong. Iya, Yang Mulia. Kurus sekarang. Ya, begitulah Yang Mulia kronologi kejadiannya. Tapi di sini saya memang sudah mengakuinya, saya salah. Saya ini orangnya kan temperamen, cepat marah. Jadi ketika itu saya ini secara refleks tangan saya dan saya mengakui di sini minta maaf. Kalaupun saya disuruh sujud di sini pun saya sanggup. Saya nggak mau. Ngerti nggak? Kamu seharusnya tahu aku ini istri kamu. Seenaknya kamu pulang. Ya saya minta maaf. Kalaupun kamu tahu nggak, satu pukulan nggak akan pernah bisa dilupakan. Karena apa? Ini soal hati. Hati itu sangat berat. tolong dengerin aku, berikan 1 kali saja lagi kesempatan. Sudah sering aku berikan kamu kesempatan. Terakhir. Kamu terlalu sering mengungkapkan kata terakhir. Tapi apa? Semuanya sia-sia. Dan menurut aku, perceraian adalah jalan terbaik untuk kita. Kamu bisa mencari wanita yang lebih baik daripada aku. Masih banyak di sana wanita yang bisa membahagiakan kamu, yang bisa melayani kamu lebih baik daripada aku tentunya. Iya memang, saya mudah mencari wanita yang lain, mudah, gampang. Namun di sini saya mikirkan bagaimana anak-anak, kehidupan anak-anak ini bagaimana. Sekarang mikirin anak-anak. Dulu kapan? Dulu kemana? Basi tau gak sih? Ya sudahlah, aku sudah pasrah, terserah pada Yang Mulia. Itu lebih baik. Ya, kami cukupkan sampai di sini. Baiklah, untuk selanjutnya pada posita 4.3 di sini dinyatakan bahwa pihak penggugat merasa kurangnya nafkah dari pihak tergugat. Apakah benar demikian, Bapak Ihsan? Tidak benar Yang Mulia. Sebenarnya nafkah yang saya berikan kepadanya sudah terlebih dari cukup. Karena saya itu sudah memberikan biasanya saya memberikan kepadanya kurang lebih 8 juta setiap bulannya. Namun di akhir-akhir ini mungkin dia merasa tidak cukup itu karena di akhir-akhir ini memang saya mengurangi. Menguranginya itu menjadi 5 juta setiap bulannya. Kenapa? Karena di sini pada saat beberapa bulan akhir ini orang tua saya yang punya. Bayangkan, ibu kandung saya itu terkena penyakit gagal ginjal. Tapi kamu gak pernah ngomong sama aku kalau ibu kamu sakit. Ibu kamu juga ibu aku. Dia mertua aku. Jadi wajar dong kamu harus ngasih tahu aku. Aku nggak tega mau ngasih tahu masalah pribadi keluarga saya. Emang aku mudah percaya sama kamu. Kamu sekarang sering banget bohong sama aku. Ya itu sebabnya saya tidak memberitahukan. Karena kamu tidak percaya pada saya. Kalau saya sebutkan, dikatakan saya bohong. Bagaimana? Orang tua saya itu sakit gagal ginjal tiap bulan memerlukan biaya yang besar. Maka inisiatif saya sebagai saya penanggung jawab keluarga tetap saya berikan dan sisanya itu untuk ibu saya yang sakit. Baik, bagaimana tanggapan penggugat atas pernyataan dari pihak tergugat? Silahkan kepada Ibu Ahdiatul untuk menyampaikan pernyataannya. Kamu tahu nggak? 5 juta bisa apa? Aku harus gaji pembantu, bayar listrik, bayar sekolah anak. Kamu tahu nggak? Beli bedak aja aku nggak
harus paham dong. Paham sih paham. Saat Seharusnya kamu ini kasih tahu aku dong. orang tua saya sakit. Ya, itu tadilah alasan saya yang mulia yang menyebabkan istri saya ini merasa nafkahnya kurang. Padahal saya memiliki alasan yang tidak bisa saya sebutkan. Baik, cukup pernyataan dari pihak penggugat. Baiklah, majelis hakim mencukupkan tahapan jawab-menjawab. Selanjutnya agenda persidangan adalah pembuktian. Apakah saudari penggugat sudah siap dengan alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Anda? Belum yang mulia. Mohon sidangnya ditunda dulu agar saya bisa menyiapkan alat bukti. Baiklah, karena penggugat belum siap dengan bukti-bukti tersebut, maka sidang akan dilanjutkan di dalam tahap pembuktian dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Diperintahkan kepada penggugat lebih utama dan tergugat membawa masing-masing 2 orang saksi di persidangan selanjutnya. Baik, oleh karena penggugat yang mendalilkan, maka wajib bagi penggugat membuktikan, dan oleh karena penggugat belum siap dengan alat bukti, maka persidangan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 9 waktu Indonesia Tengah dengan agenda pembuktian. Dan kepada penggugat dan tergugat diperintahkan kembali untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan hari, tanggal, dan waktu tersebut. Penggugat dan tergugat berserta kuasa hukum masing-masing dipersilakan untuk keluar dari ruang sidang. Demikian persidangan pada hari ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang dinyatakan selesai dan ditutup.